Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka tak kinten saena sareng lucunya. Ada tempat-tempat yang tetap berdiri kokoh, meski waktu telah meninggalkannya. Yang perlahan lapuk bukan hanya dindingnya, tetapi juga kisah yang tersimpan di dalamnya. Sore ini, langit perlahan berubah warna. Cahaya matahari mulai meredup, pertanda senja tak lama lagi akan datang. Di hadapan kami berdiri sebuah bangunan tua yang telah lama terbengkalai. Atapnya nyaris roboh, dindingnya mulai rapuh, dan keheningan seolah menjadi penghuni terakhir di tempat ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, bangunan ini dulunya bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah villa yang pernah menjadi tempat singgah. Namun, semuanya berubah setelah sebuah peristiwa tragis yang konon pernah terjadi di dalamnya. Warga menuturkan bahwa villa ini mulai dikosongkan setelah seorang wanita dikabarkan mengakhiri hidupnya di tempat ini. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani tinggal. Yang tersisa hanyalah bangunan yang perlahan dimakan usia dan cerita-cerita yang masih terus hidup hingga hari ini. Sebagian warga mengaku pernah melihat sosok perempuan berbaju merah, berambut panjang di sekitar bangunan. Ada pula yang mengaku pernah melihat bayangan hitam bertubuh besar, yang oleh sebagian orang dipercaya sebagai genderuwo. Tak sedikit juga yang bercerita tentang kemunculan ular besar yang sering terlihat di sekitar villa tua ini. Apakah semua kisah itu hanyalah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi? Ataukah memang pernah ada sesuatu yang meninggalkan jejak di tempat ini? Sore ini, menjelang datangnya sandekala, kini Arvin Erlangga bersama Bunda Nining akan mencoba menelusuri setiap sudut villa yang telah lama ditinggalkan ini untuk mendokumentasikan kisah dan cerita yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Apa yang akan kami temukan di balik bangunan tua ini? Mungkin hanya waktu yang mampu menjawabnya. Tetap bersama kami, hanya di Darkveil ID. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan cerita yang tetap hidup meski waktu telah lama berlalu. Darkveil ID. Kita ke sini, sahabat. Tembah ngiring ngalangkung.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menemukan suasana terang, sahabat, kita dan melewati dulu suasana gelap di sini. Ini bentengnya, sahabat, tuh 4 kaki ya, sahabat. Jalannya seperti ini, sahabat. Dan baik, sahabat, kita lanjut. Berada tepat di pinggir jalan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arvin Erlangga dan ditemani bersama Bunda Nining. Dan pada hari ini masih tetap di channel Darkveil ID, sahabatnya. Yang mana pada sore hari ini, petang ini, kita berada di kawasan hutan Deui di rumah terbengkalai, sahabatnya, yang mana pernah saya ngomong waktu di camping, rumah yang kalau misalkan kita kesini malam-malam itu tidak pernah berhasil. Dan sosok penampakan dari rumah ini seperti ini, sahabat ya. Seperti di belakang saya ini. Memang sudah lama di sini terbengkalai, udah mencapai kurang dan lebihnya ya 20 tahunan ini, sahabat, terbengkalainya gitu. Dan pokoknya buat para sahabat Darkveil ID dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam mengais rezekinya, digampangkan dalam segala urusannya, sehat lahir dan batinnya, sahabat ya. Dan mungkin buat para sahabat juga yang baru mampir atau yang baru menemukan channel Darkveil ID ini, yuk bantu dulu dukungannya dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya, sahabat, biar channel ini makin terus berkembang dan makin terus memberikan hiburan-hiburan kepada kalian semua, sahabat. Dan supaya tidak lama-lama, kita langsung saja mulai explore atau penjelajahan di kawasan sini, sahabat ya. Pokoknya simak saja terus ya, sahabat, jangan di skip. Ini teh, Hah? mau 5:30 ya? 5:30. Oke. Kalah. Tuh lihat, sahabat, mataharinya juga tuh. Mana dekat kiri. Baik, begitu saja, sahabat ya. Dan pokoknya saksikan saja dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan baik, sahabat, kita lanjut. Lah, seperti inilah, sahabat ya. Sayang, begitu sayangnya dengan rumah yang terbiarkan terbengkalai, dan saya pun di sini tidak mengetahui jelasnya aslinya seperti apa dulunya, kenapa dan ini kenapa dikosongkan, saya juga kurang mengerti ya, sahabat. Cuman
usut demi usut sahabat. Di sini dulunya itu awal mulanya semenjak dipakai gandir sahabat, maka sampai sekarang menjadi seperti inilah sahabat. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ibadillah solihin. Nah kadeh kagak ah paur ah paur. Oh kasihan sih ya mah. Kita ngopi-ngopi di sebelah sana yuk. Nah sahabat, penampakan rumah dari kedekatannya itu seperti ini sahabat, dan saya pun tidak berani untuk masuk ke dalamnya, apalagi ke sana ke atasnya sahabat, karena memang suasana atau kondisi dari rumah ini ya hayu aja, cuman datang serah rapuh gitu Pak. Sebenarnya nggak mau sahabatnya masuk ke dalam rumahnya karena amit-amitnya roboh sahabat Paur. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ibadillah solihin. Hah? Ke garasi. Nah, penampakan garasi seperti ini sahabat. Sakit tuh. Dan ini WC nya sahabat. Itu sahabat. Dan sebenarnya selalu mewanti-wanti ya sahabat, kalau orang sini juga katanya nggak boleh kesini, itu bahaya. Boleh teh bahaya soalnya bangunan rapuh. Iya. Di atas tuh bobo. Ya, jadi sahabat, yang mereka takutkan itu adalah ini nih, udah pada mulai roboh ya, takutnya gitu. Pas kita lagi masuk kubrak deh gitu. Ai jurig mah banyak penting. Kalau Karek aya jurig. nafsi Jurig berem. gede berah gitu. Gimana? Ngopi di mana tuh? Dan seperti itu, begitulah sahabat. Dan baik sahabat, kita lanjut. Nah seperti itulah sahabat ya, yang memang dulu pernah ada ya penasarannya gitu ke sini, karena memang di tempat atau lokasi ini itu sempat viralnya sahabat. Ai geus dituju mah nya. Geus dituju mah henteu serem. Berang, tapi kalau malam sahabat nggak pernah berhasil. Saya juga gini sahabat. Assalamualaikum. Buntut. Iteng, jalan ditu iteng ese, aditu. Itu iteng mah. Sekarang sahabat, rumput-rumputnya ini udah sebenarnya mendingan ya sahabat. Arsi iteng naon tersesat. Kaditu teng. Jalan ditu yang bisa. Salah jalan lain turun udah. Nah seperti inilah sahabat ya. Jadi yang paling menyeramkan sih sebenarnya bukan rumah ininya ya, cuman yang sering menemukan itu, yang orang menemukan sesuatu yaitu di pohon ini sahabat. Nah di sini, di area sini, dan di sebelah sananya juga sama ya sahabat, di rumahnya juga yang di area parkirnya tadi sahabat. Dan rumahnya cuma segini tuh, ke sini udah nggak ada lagi tuh, kesana namanya kebon. Seperti itulah sahabat. Dan Bunda Nining pun tuh nolongan si Iteng tergerusuk sana sahabat.
Kunaon? Hasil naik. Bau. Bisa naik. Kayak kok gitu. Dan di sebelah sananya pun perumahan sahabat ya, perumahan elit itu di sana sahabat. Elit si alias ekonomi sulit. Dan baik sahabat, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu sahabat ya. Kita di sini kita ngopi dulu di area sininya sahabat ya. Di area halamannya sahabat. Biasa kita ngopi hidung guys, biar nggak oleng, biar cenghar, biar mataku melek. Naon ganti deui wae. Tahu Sarasa. sarasa ya mau dua rasa. Tuh, ini aneh begitu teh. Ngarapot lewat campuran Udah eueuh. jarum coklat mun jarum coklat. Udah garam beureum. Mahal sahabatnya ngerokok masal ngepul gitu. Beda sausik beda. Enakeun sahabat di sini kita ngopi dulu sambil memandang city view sahabat, city view ke arah kota itu tuh, kota Bandung. Nu di dieu nu ngadeg di dieu ngopi, kita ngopi hideung, ngopi bareng. Ngopi-ngopi mbak. Dan mungkin sahabat ya, kalau misalkan ya itu maaf kalau misalkan terlalu bising sama mobil-mobil atau kendaraan, karena memang lokasinya ini adalah pinggir jalan sahabat, Pinggir jalan banget. pinggir jalan utama sahabat. Jadi ya memang seperti itulah, pasti ada suara kendaraan, suara motor, mobil gitu. Kopi guys, enggak. Kesuruput ewan. Mantul. Ngopi teh kudu gitu. Jadi kerasa nikmat. Biasa jarum coklat. Biasa nama begitu. Ada yang komen, Pesan? jangan terlalu banyak udut. Bising seusia bernama bisi sakit. Justru sahabat bulan ini kalau nggak udut sakit. Itu udut bernama sakit. Uring-uringan, ngararapsu. Jadi di lampias kemana bernama karena udut daripada uring-uring. Ketasan rokok enak ke. Tubuh dia rokok nanya Coba karasa sacinta sabobot sauyunan. mantul sahabat. Itu berat deh. Udah sekali ngesan mah. Enak Kita baru teh kita. Saudara sahabat kan. Harga murah 11.000. jadi mah untung rokok 11.000 mah. Mantap. Jadi seperti itu sahabat ya, kita ngopi-ngopi di sini sekaligus kita akan menceritakan sebuah histori atau cerita dari lokasi tempat ini sahabat ya. Sebenarnya sih ya di channel sebelumnya juga udah pernah ke sini, cuman tidak lengkap seperti yang saat ini sahabat ya. Masuk Kalau kemarin kan di luarnya aja, di sini aja, cuman di sini kan di halamannya. Sekarang alhamdulillah udah mulai masuk tadi. Cuman jujur kalau misalkan kita ngevlognya malam sahabat, murah guys. tidak Tuh murah gerak sahabat. Kameranya murah sahabat, angin itu mah bukan juriknya. Bentar sahabat.
santai cerita. Ya sahabat, mohon maaf ada sedikit trouble, barusan kameranya jatuh. Ada angin. Anginnya gede sahabat. Tapi anaknya adem. Jadi ini tuh kawasannya di atas gunung sahabat, rumahnya emang jalan ini ya sahabat, jalan raya, cuman di kampung posisinya gunung gitu. Tadi naknya villa. Dan baik, kita ulangi lagi ya sahabat. Jadi saya berada di sini sekaligus menceritakan sebuah histori atau cerita dari lokasi yang saat ini sahabatnya. Jadi memang dulu di channel sebelumnya juga memang pernah kesini, cuman tidak lengkap seperti saat ini sampai masuk ya sahabat. Kalau dulu di luarnya saja, di halaman ini sahabat. Jadi seperti itu. Jadi menurut kabar, cerita dan historinya, rumah ini sudah lama dikosongkan, itu sudah nyampe 20 tahun yang lalu sahabat. Saya juga belum, masih kena bolon sebenarnya 20 tahun. Buna ke umur 40 tahun, Abi berarti ke umur seberapa tahunnya? 10 tahun tuh. Jadi sejak saya umur 10 tahun, sekarang saya usia 35-an, 35-36 ya. 35 nanti 3 Oktober itu 36 nya. Berarti sekitaran umur 10 tahunan lah sahabat. Umur 10 tahun, rumah ini mulai dikosongkan sahabat. Kita apa, jadi nggak tahu saya orangnya mana gitu, ada kan itu nama apa ada. Jadi sekarang mah udah tua pemiliknya, dan itu pun juga udah pindah ke kota sahabat. Dan dulu juga sebenarnya bukan rumah ini teh sahabat, sebenarnya villa. Karena kesana city view-nya bagus, pemandangannya gunung dan pemandangan kota sahabat. Jadi saya juga kurang tahu dengan kisah aslinya seperti gimana, cuman usut demi usut menurut kabar dan berita dari ya selentingan orang-orang yang suka bercerita, yang suka ngadongin para rubuh karitunya, bahwa di sini itu di villa ini dulu kejadiannya itu memang banyak penghuninya, diakibatkan dulunya awal mulanya ini dikosongkan karena dulunya ada yang gantung diri sahabat. Ngeri itu buat kerame sahabat, viral di zamannya sahabatnya, zaman dulu. Itu kalau malam katanya ada pohon mangga. Tarik jelasnya. Ada pohon mangga, ada yang suka lagi. Jadi di sana tuh suka ada yang ayun-ayunan sahabat. Ada yang suka ayun-ayunan di sebelah sana tuh, di pohon mangga itu tuh. Jahat-jahat guys. Parungnya. Ya itu kan warang. Sunset. Oh. Jadi seperti itu sahabat, suka ada yang ayun-ayunan di sana tuh, di pohon mangga. Kalau malam itu juga malam juga. Makanya jangan di malam namanya itu keduanya banyak. Makanya guys, nggak boleh dieksplor karena di situ makhluknya jararahat, cenah katanya. Pertamanya itu, keduanya banyak ular.
nggak tahu ular asing, nggak tahu ular siluman gitu. Makanya Bunda nggak berani eksplor malam. Ketiganya nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Iya deh, makanya Oh biar mah belah itu kaditu mah henteunya. Teu ka eksplor ka belah ditu nama. Itu kan normal. Oh ada beda bentengnya. Oh beda. cuma segini. Beda yang punyanya. Tapi sih gak bener. Eta sarua. Kan cuman eta mah ngaliwati lah garasi. Nya. Tak kadinya nama ngeri pisan. Dan banyak orangnya banyak di garasi. Di garasi terutama nama. Sok sana kalau berani eksplor tadi garasi wes lagi. Uji nyali di garasi amung ngabelaan naon. Anger gesila kama. Ke apa? Kita mah cari aman-aman aja. Siapa nggak ada di mana? Itu guys Bunda teh. Jadi udah weh ngambilnya menjelang maghrib sandekala. Ya jadi seperti itu. Jadi ini juga mik hiji kuduaan karena yang satu mah nggak tahu habis baterai mati deui. Merem deui. Dibalik kan? Seperti itu makanya waktu kemarin juga kadang dengan suaranya ngilang karena nggak kekontrol. Sekarang dikontrol, nggak dicas. Yang satu ini udah dicas, baru satu kemarin teh perebutan sama HP. Ya mungkin jadi seperti itulah sahabat ya untuk cerita dan historinya. Jadi awal mulanya ini dikosongkan memang di sini itu pertamanya dengan adanya gantung diri yang pertama, yang kedua dan seterusnya kesininya pun di area garasi, di area toilet itu memang ada yang sosok penampakan. Banyak YouTuber juga yang camping di sini nggak pernah buat. Ya seperti itu sahabat. Jadi banyak YouTuber juga dulu ke sini pada camping, ada yang explore, cuman nggak sampai tayang gitu karena seperti itu. Kalau udah memasuki azan maghrib itu udah nggak bisa lampu nyala. Dulu juga ada yang nyalain lampu di sana paling kuat 1 hari, besoknya udah nggak ada lagi gitu ya. Bisa jadi nggak bisa nyala gitu si lampu apapun. HP error, lampu suka mati sendiri, entah itu gak tahu gimana. Mungkin karena energinya sangat kuat, mungkin ya karena apa, karena kalau masih kene ada matahari, kalau masih terang seperti ini walaupun sandekala sahabat ya masih bisa ini HP juga nyala. Cuman kalau udah memasuki azan maghrib udah mati sendiri gitu sahabat. nggak tahu. Manggawe kepada indigo. Mungkin nggak tahu di sini. Si Gana hantu dia umurnya lain pegawai PLN baheulana. Jadi apa maru listrik gitu. Benar cenah ulah amat ulah ngancen ka rumah eta. Nah, ulah cenah jarahat jurigna cenah kitu. Nah, bisa jahat kan jurig mah lebih unggul di manusia. Gitu. Manusia lebih unggul di jurignya. Jurig mah jurig, manusia mah manusia. Namun nyata namanya ulah usil we. Masing-masing kudu namanya. Ya, seperti itu sahabat. Nyatain peda merenan mungka usik, mungka giridi wilayah manena ku bangsa manusia. Berarti aya negarana di dinya teh.
batuk kita guys, tapi yang udut wae. Ada doman tinggal enak celana jadi. Emang ira-ira orang ngonten teh ke kota gedung sate yang luar nah tuh yang teh kadi itu bernama Laksana tuh saung dikelilingi rungkun awi tah sigana didinya kan jauh pisan guys perjalanan anak nanjak pisan soalnya bernama ngandalkan skuter kaki jadi haheho Ya mungkin seperti itu ya sahabat yang kita ceritakan barusan. Memang benar apa adanya seperti itu, mulai dari lampu mati hingga HP error dan penampakan-penampakan yang mungkin diceritakan sama ya para warga, para masyarakat di sini sahabat, itu yang memang benar nyatanya seperti itu. Dan untuk kali ini mungkin dicukupkan dulu sampai di sini karena ini juga udah mulai memasuki jam 6-an kurang sahabat ya. Dan mungkin sebentar lagi akan memasuki azan maghrib. Sebelum HP-nya error, sebelum semuanya mati, dan kita akhiri dulu sampai di sini. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi buat para sahabat Dakvel ID dimanapun kalian berada, saya berdoa selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam mengais rezekinya, digampangkan dalam segala urusannya, sehat lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mungkin seperti itu, dan mungkin buat para sahabat juga yang baru mampir atau yang baru menemukan channel Dakvel ID ini, yuk bantu dulu dukungannya dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya sahabat. Dan baik sahabat, saya Arvin Erlangga dan Bunda Nining mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi seperti itulah sahabat ya, cerita dan kisah histori dari dibalik rumah terbengkalai ini yang sampai 20 tahun sampai saat ini sahabatnya. Waktu itu mungkin saya berusia 10 tahunan, ini mulai ditinggalkannya sahabat. Dan ini sebenarnya villa ini dulunya bagus sahabat, ini mewah lah di zamannya ya, di eranya. Dan karena di sini tuh langsung berhadapan langsung dengan yang namanya gunung sahabatku, sejajar dengan gunung, dan ke bawahnya itu adalah sebuah lembah yang mana di situ juga diceritakan konon katanya memang sangat angker dan luar biasa, benar sahabat. Dan mungkin kita besok atau lusa kita akan berjelajah langsung ke area sebelah sana ya sahabat, ke bawahnya, karena mungkin saat ini udah maghrib juga, saya juga tidak membawa senter ataupun lampu sahabat ya. Kita akan menjelajah ke sebelah sana, ke bawah sampai ke sebelah sananya nanti di video berikutnya mungkin sahabat ya, atau kapanpun. Jadi cerita dan konon katanya di sana sampai ke sana itu adalah bekas ya sahabat, bekas air terjun, atau kalau bahasa Sunda sebutnya curug sahabatnya. Dan curug itu dinamakan dengan Curug Cengwai sahabat. Dan di sekitaran kawasan sini, warga-warga sini memang sampai saat ini juga sudah pada tahu sahabat, mulai dari anak kecil sampai dewasa hingga orang tua menyebutkannya memang seperti itu ya sahabat. Memang begitu apa adanya. Percaya atau tidaknya mungkin kembali lagi kepada diri kalian semuanya masing-masing sahabat ya, karena saya di sini tidak pernah memaksa untuk kalian percaya. Dan dari video ini ambil saja positifnya dan buang yang negatifnya. Apabila tidak ada positifnya, yuk anggap saja ini adalah sebuah hiburan, sebuah tontonan hiburan untuk menemani kalian
saja sahabat ya. Karena sesungguhnya yang namanya gaib itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dibuktikan secara langsung sahabat ya. Kalau bukan dengan sebuah kebetulan atau ya emang kebetulan sahabat ya, seperti itu. Karena sesungguhnya gaib itu memang tidak bisa langsung dibuktikan secara langsung, karena itu namanya juga gaib kalau kita adalah nyata sahabat. Cuman yang dirasakan di sini memang walaupun segar, tapi merasakannya di sini adalah sangat mencekam sahabat. Dan baik sahabat, jangan kemana-mana. Nah di sini sahabat ya, tuh tidak ini sahabat ya. Dan baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.